Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Jannah, semuanya yang dirahmati Allah, diberkahi Allah, semuanya calon-calon penduduk surga. Alhamdulillah, kita bersyukur oleh Allah, rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya senantiasa dilimpahkan kepada kita semuanya. Maka salat subuh berjamaah yang kita lakukan ini mudah-mudahan bernilai syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan syukur kita menjadi orang-orang yang takwa, dan orang-orang yang takwa orang-orang yang dimuliakan dan termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin, kajian kita pagi hari ini adalah tentang mengukur keikhlasan di dalam beribadah. Kita diperintah oleh Allah untuk beribadah, maka kita melaksanakan dan mengamalkan ibadah. Tapi ibadah yang kita lakukan bukan semata-mata dilakukan secara fisik, tapi harus disertai hati. Nah, hati itulah yang akan menentukan nilai dan derajat serta diterimanya amal ibadah kita. Nilai di dalam hati itu adalah niat dan tingkat keikhlasan kita. Di surat Al-Bayyinah Allah menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Sadaqallahul adzim. وَمَا أُمِرُوا lan ora den perintah sapa pira-pira menungso illa kejaba liya'budu supaya padha ibadah kabeh Allah marang Gusti Allah. Iki cara Jawa ngeten nggih, mboten menapa. Rodok cara pondokan no. Pondok Wisma Permain. Liyak budu supaya padha nyembah kabeh Allah ing Allah mukhlisina lahuddin sarana ikhlas krana nglakoni perintah agama. Wa ma umiru, manusia tidak diperintah kecuali liya'budullah, agar beribadah kepada Allah mukhlisinya dengan hati yang ikhlas sebagai tuntunan ajaran agama yang benar. Nah, melalui ayat ini jelas amal ibadah kita itu pertama secara syariat harus sah menurut ketentuan-ketentuan hukum. Lalu di samping sah itu adalah diterima. Nah, urusan diterima itu urusan Allah. Diterima itu berkaitan dengan keikhlasan kita. Kalau syariat itu sah itu berkaitan dengan seberapa syarat rukun kita lakukan di dalam beribadah. Syarat rukunnya apa? Nah, nanti di situ ada hati. Itu hati itu yang menentukan diterima atau tidak diterimanya amal ibadah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka keikhlasan itu menentukan derajat ibadah dan diterimanya ibadah kita. Hadirin yang dirahmati Allah, suatu saat Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, mal ikhlasu?" Ya Rasul, kula nderek tanglet. Mal ikhlasu, ukuran ikhlas niku ya napa? Nah, ukuran ikhlas itu ya apa?
Qala sa'as'alu Jibril, saya akan konsultasi dulu dengan Jibril. Qala mal ikhlasu, qala Rasul takon konsultasi kepada Jibril, ya Jibril, coba panjenengan jlentrehno, jelaskan niku esensi ikhlas niku napa? Apa esensi niku ya? Hakikat ya. Qala Jibril jawab, hatta as'alallaha, sebentar saya tak konsultasi kepada Allah. Faqala, maka dapat jawaban dari Allah, huwa, ikhlas itu adalah sirrun, rahasia di antara min asrori, di antara sekian rahasia-rahasia aku, audiuhu, yang aku selipkan, yang aku simpan, yang aku audiu, yang aku tanamkan di dalam fi qulubil mu'minina min ibadi, yang aku tanamkan, aku hunjamkan di hati orang-orang yang beriman di antara hamba-hambaku. Jadi esensi ikhlas, keterimanya amal atau tidak itu memang ditentukan oleh ikhlas. Nah, ikhlas itu yang paling tahu untuk bisa mengukur hanya Allah. Manusia tidak mampu untuk mengukur seberapa keikhlasannya itu. Seberapa keikhlasan sehingga manusia itu menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan-ketentuan fikih, ketentuan-ketentuan syariat, lalu setelah itu diimbangi, diikuti dengan noto hati. Nah, yang mengukur hati kita ikhlas berapa itu Allah. Allah paling tahu itu Allah. Termasuk akhirnya malaikat sendiri tidak bisa mengukur. Malaikat itu mencatat berdasarkan syariat yang kita lakukan itu. Namun kita di dalam beribadah itu kan punya motivasi. Mendorong apa yang mendorong kita melakukan beribadah itu. Gitu nggih? Nah, berkaitan dengan motivasi, dorongan, keinginan di dalam beribadah, maka di situ ada tingkatan-tingkatan dalam berikhlas, tingkatan dan derajat melakukan ibadah itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berangkat dari bahasa itu kan dari akhlaso yukhlisu ikhlason. Akhlaso itu maknanya itu memurnikan. Akhlason itu memurnikan ibadah lillah, karena Allah. Orang yang memurnikan ibadah namanya mukhlis. Ya. Kata benda dan masdar dari akhlasa yukhlisu namanya ikhlas. Kita harus ikhlas. Orang yang mukhlis. Kata kerjanya akhlasa yukhlisu, mengikhlaskan. Nah, berangkat dari kata ini maka ada beberapa tingkatan di dalam tingkatan motivasi dalam beribadah. Hadirin yang dirahmati Allah, ulama mengkategorikan dan membagi tingkatan ikhlas itu ada 3 jenjang. Hubungannya dengan motivasi tadi ya. Ikhlas yang pertama adalah ikhlasul am. Ikhlas secara umum. Ikhlasul awam, ikhlasnya orang dasar,
awam tingkatan standar gitu ya. Ikhlasul awam itu umum, pada umumnya. Apa itu tingkatan umum itu? Tingkatan awam yaitu ayyakhlasa al ibadah, memurnikan ibadah lillah karena Allah. Dibalik ia melaksanakan ibadah itu ada keinginan, ada harapan, ada tujuan supaya diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah dalam urusan-urusan dunia. Artinya dibalik melaksanakan ibadah itu memang itu perintah Allah, tata caranya sesuai dengan syariat itu, tapi dibalik itu ada hati, ada keinginan supaya diberi kemudahan-kemudahan pertolongan Allah dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia. Salat itu adalah karena Allah kita melaksanakan sesuai dengan syariat. Salat itu kayak apa? Tapi dibalik melaksanakan salat itu kan ada motivasi masing-masing orang, hatinya itu. Harapannya apa nanti itu dari Allah itu? Harapannya itu, harapannya supaya mendapatkan pertolongan, dapat kemudahan dari Allah menyangkut masalah urusan dunia. Maka lalu ada sholat namanya sholat hajat, sholat karena butuh. Nah biasanya orang sholat hajat itu rata-rata biasa krono urusan dunia. Gimana betul? Subhanallah. Boleh, karena memang kita diberi apa? Diberi ruang, diberi kesempatan oleh Allah untuk mengaturkan segala permasalahan di dunia itu kepada Allah. Makanya ada ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah kamu pertolongan kepada Allah. Nggih. Bis-sabri pertama dengan menata hati, sabar menghadapi persoalan itu, gak gerusa-gerusu, gak boleh emosional, kan gitu toh. Jangan sampai salah, sabar tetap berupaya menghadapi masalah itu dengan kesabarannya menghadapi persoalan. Wassalah, lalu apa? Media berikutnya adalah melalui sholat. Sholat hajat, iki utang kok gak mari-mari yo. Nggih. Maka tetap berupaya bagaimana memenuhi hutang itu dengan bekerja lah di situ, supaya bagaimana bekerja itu barokah, menghasilkan apa? Sesuatu yang manfaat untuk bayar utang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kan boleh nih. Jadi dibalik melaksanakan ibadah itu ada harapan. Bingung, apa bingung karena apa? Memilih sesuatu. Kita kan diajarkan untuk mohon petunjuk dari Allah, mohon untuk diberi pilihan oleh Allah. Namanya sholat istikharah. Sholat butuh petunjuk supaya ada pilihan yang hati itu mantap yang mana, atau diberi isyarat kemana itu. Gara-gara hujan nggak turun-turun, ya, sehingga menjadi kekeringan. Tapi kalau mungkin kita di daerah sini mungkin gak kepiro kroso, soalnya ono banyu wisan. Ada air apa? Ada air PDAM. Sumber-sumber juga masih lancar di sini. Sehingga mungkin di daerah kita ini enggak seberapa begitu terasa dampak daripada kemarau yang panjang itu. Tapi di daerah-daerah petani yang tertentu yang hanya mengandalkan air hujan itu sangat, maka di situ butuh kepada Allah melalui sholat istisqa. Itu butuh. Dan memang Allah perintah untuk itu, Rasul mengajarkan kita untuk apa? Mengadukan segala persoalan tadi kepada Allah. Di antaranya lah disuruh berdoa. Lah berdoa kan ibadah.
Lah di balik doa itu kan juga meminta sesuatu. Allah berfirman di surat Al-Mu'min, surat Ghafir ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'uni astajib lakum. Kamu kalau punya masalah apa, berdoalah, memintalah kepada aku, kata Allah. Astajib lakum, apa? Aku respon permintaan kamu, aku penuhi permintaan kamu itu, kan itu. Innalladzina yastakbiruna, sementara bagi mereka-mereka yang tidak mau beribadah, tidak mau berdoa. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya mereka-mereka yang sombong, enggan beribadah. Nah, ibadah di sini itu hubungannya dengan doa tadi itu. Jadi ibadah itu ya donga ya ono ikhlasin. Sesungguhnya mereka-mereka yang enggan untuk berdoa itu berarti sombong, merasa tidak butuh kepada Allah. Dan orang-orang yang merasa tidak butuh kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, berarti ya sombong. Dalam hidup itu, orang yang sombong itu tidak berhak masuk surga, tapi dia akan masuk surga dalam keadaan hina. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka Rasul perintah kita beribadah, sholat duha, puasa sunnah, puasa apalagi pelat malam dan seterusnya, itu juga hubungannya dengan motivasi-motivasi dunia tadi itu tidak apa-apa. Intinya kita sesuai dengan syariat, ketentuan-ketentuan, ya apa ketentuan-ketentuan secara fikihnya itu, lalu motivasinya di situ. Berharap, contoh, ya, selain sholat tadi, ya, kan jelas juga Allah itu juga sudah memberikan janji sholat tahajud. Gimana janji Allah? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Surat Al-Isra ayat 78-79 itu. Wa minal laili, dan di antara waktu malam, sebagian waktu malam, itu berarti apa? Jam 12 ke atas itu, yang terbaik itu adalah sepertiga malam yang terakhir. Fatahajjat, bangunlah kamu untuk sholat malam. Jadi aspek itu, tidur dulu berubah bangun, walaupun boleh tanpa tidur, tapi sing baik itu tidur dulu. Nafilatak, untuk melaksanakan salat tahajud sebagai ibadah sunnah spesial. Asa, agar dengan itu asa ayyab'atsaka, ada harapan supaya Allah akan menempatkan kamu, mengangkat kamu maqaman, dalam sebuah maqam, kedudukan, baik kedudukan dalam arti kedudukan dunia dan juga dalam kedudukan sebagai hamba Allah tingkatannya, gitu ya. Maqaman mahmuda, dalam kedudukan yang mahmuda, terpuji dari sisi dunia, terpuji dari sisi akhirat. Itu sudah dijanji oleh Allah. Maka silahkan motivasi sholat itu seperti itu, berharap untuk mendapatkan kemuliaan hidup ini supaya dibimbing oleh Allah dalam menggapai urusan-urusan dunia juga boleh, dalam urusan-urusan akhirat. Tapi harapannya itu kepada Allah. Bisa begitu, hikmahnya itu. Termasuk lalu membaca Al-Quran juga begitu. Membaca Al-Quran juga begitu, ada harapan barokahnya, supaya intinya secara umum kan
la'allakum turhamun. Membaca Al-Quran itu supaya oleh rahmati Gusti Allah, yang membaca maupun yang mendengar. Nah, rahmat itu kan cakupannya luas juga. Nah gitu. Salah satu lalu di situ rahmat itu ya diberi kemudahan oleh Allah melalui kita barokahnya maca Quran, dapat pahala. Terus dari situ Allah karena ridho dan senang, maka orang ini bisa saja diberi kemudahan dalam urusan. Sehingga Rasul juga mengajarkan kita untuk maca surat Waqiah. Kan gitu? Iya, perintah Rasul. Barang siapa yang istiqomah membaca surat Waqiah, maka tidak akan disentuh oleh kefakiran dalam hidup. Gampangane wong sing maca surat Waqiah istiqomah iku bakal disugihno kali Gusti Allah. Tidak dalam arti maca Waqiah terus langsung di situ uang gitu loh, enggak. Tapi nanti tanpa disadari oleh orang itu, Allah membimbing orang itu melakukan sesuatu ke arah yang disitulah arah itu akan diberi kemudahan Allah orang itu untuk mendapatkan rezeki. Saya ingat dari salah satu ijazah seorang kiai, itu ada di Kediri, ya Kediri ya. Di sana kan ada pondok besar Kediri, ada Lirboyo, ada pondok Ploso, Ploso ya Gusmi dulu itu, terus sekarang ini ada Gus Kautsar itu. Nah itu abahnya beliau itu. Napa beliau dapat menyampaikan ijazah, nek kono ono masalah apa wae ndok donya, khususnya masalah duit, masalah rezeki dalam arti uang, sing istiqomah maca surat Waqiah ben mari salat asar, pokoknya sebelum maghrib 3 kali maca selesai diulang lagi 3 kali. Berharap ya Allah mudah-mudahan barokah dengan baca surat Waqiah ini atas petunjuk nabimu. Kita disuruh perintah apa tadi itu, engkau beri kemudahan rezeki. Beliau itu menyampaikan, aku biyen iku gak duwe apa-apa aku. Tapi alhamdulillah Allah berkat saya melakukan ijazah ini, aku ya akhirnya saiki apa wae ono. Termasuk bangun pondok sing santri ini ribuan itu kewedhe. Bahkan bisa-bisa nanti santrinya itu digratiskan. Bisa. Alhamdulillah. Termasuk kita diperintah oleh Allah untuk bersolawat, membaca solawat. Jamaah, ngantuk nggih? Ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Yang jelas di surat Al-Ahzab ayat berapa Pak? Yang perintah solawat itu? Ayat 56 gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya Allah bersolawat, sesungguhnya malaikat bersolawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada nabimu. Sallu alaihi wasallimu, dan doakan nabimu dalam keselamatan, benar-benar dalam keselamatan. Nah, solawat itu kan perintah Allah. Maka orang yang bersolawat itu tentu karena melaksanakan perintah Allah. Nah sekarang kalau orang itu melaksanakan perintah Allah, apalagi diberi contoh oleh Allah lebih dulu. Lah sholawat kan dicontohi oleh Allah. Nggih. Terus dicontohi malah malaikat. Dikuatkan dengan Rasul sendiri juga perintah. Perintahnya Rasul bagaimana? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu alayya." Bersalawatlah kamu kepadaku. Fa inna sholatakum, karena sholawatmu itu tablughuni, akan sampai kepadaku haitsu kuntum, dimanapun kamu berada.
berada, sehingga nggak pakai hitung iki sinyalnya nyambung tak. Iki kalau kita pakai data ya Telkomsel, Indosat, apa mana M3, apa mana XL, Axis, semuanya itu kan kadang tergantung apa di mana kita berada dengan pancar itu ya. Tapi kalau untuk sholawat itu tidak pakai hitung lah, nyampe tak itu. Kenapa? Karena di alam hakikat, alam arwah itu ya itu tidak ada jauh dekat itu, nggak ada jauh dekat, jarak tidak ada. Di alam arwah itu seperti itu. Kita sudah sering mengalami itu, Pak. Dalam tidur itu kita itu gimana? Itu yang ketika mimpi itu, yang mimpi itu kan bukan fisik kita, Pak, tapi apa? Jiwa kita, Pak. Nah, jiwa itu kayak apa? Kecepatannya itu, Pak. Halo. Nah, sampai kepadaku, kata Rasul. Dimanapun kamu berada, nggak pakai iki nyambung tanduk ini, iki nduk waru ya. Rasul kok nggak ada. Seperti kita nggak bisa membayangkan kayak malaikat Israel itu dalam 1 detik harus memafatkan sekian ribu manusia, sekian juta manusia, itu kita juga nggak bayangkan seperti kita gitu loh ya. Karena sudah ada apa? Ada kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat Israel itu, dunia itu hanya seperti satu apa? Bola. Iya. Seperti hanya bola di depannya gitu aja. Oke. Nah, itu perintah. Nah, di balik perintah melaksanakan perintah ini kan mesti ada apa? Ada motivasi-motivasi. Sampai boleh. Nah, salah satunya bisa saja dengan bersolawat itu Allah juga memberikan kemudahan-kemudahan. Berkat kita melaksanakan perintah Allah, berkat kita melaksanakan mencontohi malaikat tadi, dan kita melaksanakan perintah Rasul. Karena itu di sini qala Ubay bin Ka'ab, ini salah seorang yang dulunya kafir kemudian masuk Islam lalu menjadi sahabat. Senangnya kepada Rasulullah, lalu dia senang mendoakan Rasul. Qala qultu ya Rasulullah, ya Rasul, inni ukthiru as-salata alaika. Saya itu senang mendoakan panjenengan, bersolawat, mendoakan Rasul namanya solawat ini. Saya senang bersolawat untuk jenengan itu. Terus sebaiknya saya itu kalau bersolawat itu berapa ukurannya, berapa jumlahnya? Kalau waktu itu berapa enaknya waktu itu? Maka Rasul menjawab, qala in syi'ta, monggo terserah, masyi'ta, sampean mau berapa terserah. Kalau sampean mau mendoakan saya selama 5 menit, monggo. 10 menit, monggo bersolawat kepada aku. Qala kalau begitu 1/4 waktu saya berdoa itu untuk panjenengan. Jadi kalau berdoa 5 menit, maka nanti 1/4 dari 5 menit itu saya mendoakan jenengan, bersolawat untuk panjenengan. Maka jawab Rasul, bagus, ya, khairun lah, baik. Tapi in zitta, tapi kalau kamu mau nambah lebih banyak lagi, bukan 1/4-nya, lebih baik bagus. Oh, nek ngoten separuh. Jadi umpamanya berdoa itu 5 menit, maka 2,5 menitnya itu mendoakan Rasul, bersolawat kepada Rasul. Bagus. Tapi umpamanya jenengan nambah mana ya tambah api, tambah api, tambah api. Oh, nek ngoten apa? 2/3. Apa istilahnya? 75%-nya itu loh. Wah, kalau 10 menit saya mendoakan jenengan itu 75 apa 7 menit setengah gitu. Ya, bagus. Umpama sampean nambah mana ya tambah apik. Qala in syi'ta, jika kamu mau, fa in zitta, jika nambah bagus lagi gitu. Ya Rasulullah, kalau begitu qultu aj'alu laka sholati, kalau begitu saya itu hanya mendoakan jenengan saja, bersolawat saja sekian itu, tidak usah meminta kebutuhan saya. Nggak usah mengaturkan kebutuhan saya, sudah pokoknya aku bersolawat. Qala, maka Rasul menjawab, idzan, kalau begitu tukfa hammuka,
wa yughfaru laka dzambuka. Kalau begitu maka tukfa itu apa? Dicukupi oleh Allah apa yang menjadi kerentek kamu. Wa yughfaru, dan ada barokah berikutnya, dan kamu diampuni dosa-dosa kamu. Loh, artinya bersolawat kan perintah Allah, tapi di balik itu ada motivasi. Ya Allah, mudah-mudahan dengan saya bersolawat karena aku berarti dekat dengan nabimu, kekasihmu, maka di situ boleh. Artinya apa? Melakukan sesuatu karena perintah Allah atas apa? Anjuran Rasulullah, lalu di situ ada harapan untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam urusan dunia. Tidak apa-apa, semuanya kembalinya adalah Allah yang menentukan. Ikhlasul am, ikhlase wong umum ngoten niku. Ngoten nggih. Nah, termasuk kan ada doa itu, Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin. Allahumma la tadza dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farja. Tidak ada kesedihan kecuali Engkau akan menghiburnya. Ya, wala daina illa qadaita, dan tidak ada hutang kecuali Engkau yang akan apa? Bisa. Tentunya dengan usaha, lalu di situ Allah memberikan kemudahan untuk bisa itu. Wala hajatan min hawaijid dunya, dan tidak ada hajat dunia maupun akhirat illa kecuali Engkau yang akan menghantarkan terpenuhinya hajat itu. Nah, seperti itu. Itu tingkatan umum seperti itu, Pak. Nah, kemudian ada tingkatan berikutnya, ikhlasul khos. Ikhlas khusus akhirat, atau bahasa lagi itu dari sisi yang lain namanya ikhlasuz zahid. Kita mendengar istilah zuhud, Pak, ya. Zuhud artinya apa? Zuhud itu tidak mikir donya, tapi mikirnya adalah akhirat tok. Swarga. Ini sama niki urip iki mikir akeh donyane apa mikir swarga ya, Pak? Ikhlasul khos, khusus. Ikhlasus zahid, ikhlasi wong zuhud. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, melaksanakan ibadah wis gak mikir aku dapat apa di dunia ini, gak usah mikir. Sing dipikir hanya kesempurnaan pahala. Kesempurnaan surga. Kalau ada hal-hal urusan dunia lalu itu khawatir akan mempengaruhi kesempurnaan akhirat, dia tidak akan bisa menerima. Tidak usah. Di dalam cerita riwayat ada salah seorang sahabat namanya sahabat pada masa Sayyidina Umar, namanya Sa'id bin Amr. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ia mengangkat salah seorang wali kota di Himso, itu ada di Syria atau di Irak, itu di daerah situ ditugaskan salah seorang sahabat untuk menjadi wali di situ, wali kota ya istilahnya, itu penguasa wali wilayah di situ, pemimpin, namanya Sa'id bin Amir. Pada suatu hari Umar ini didatangi oleh sekelompok perwakilan dari masyarakat yang ada di Himso itu, ya istilahnya apa, audensi atau silaturahim untuk mengadukan persoalan-persoalan apa gitu. Maka saat itu kalau begitu coba kalian mendata ya orang-orang yang miskin di wilayah kamu. Nanti di data itu sebutkan siapa saja untuk diajukan, nanti dapat bantuan dari Baitul Mal. Kalau istilah sekarang BLT ya, apa Pak BLT itu? Bantuan langsung tunai. Didaftar itu oleh pemimpin delegasi tadi itu, tanpa sepengetahuan wali kota. Maka dicatat semuanya, dikirim diserahkan, dibaca oleh Umar, dibaca, ada nama tercantum namanya Sa'id bin Amr.
Maka Umar bertanya, sebentar saya ingin tahu nama Sa'id bin Amr ini siapa. Itu adalah pemimpin kami di sana ya Umar. Umar kaget, Amirukum fakir, apakah pemimpin kamu di situ fakir? Iya, ya Umar, dari sisi dunia dia fakir. Gitu ya. Betul itu. Ya, jadi langsung istilahnya Umar itu ingin tahu bagaimana. Kayak istilah pengaduan masyarakat. Istilah sekarang itu ada dumas, pengaduan masyarakat tentang pemimpinnya. Jadi pemimpin yang lebih tinggi itu yang ngawasi. Nah, di situ daftar miskin itu Said. Jadi ini, ya kalau begitu ini dibagi, dijatah semuanya. Nanti yang ini berikan kepada pimpin kamu. Silakan kamu nanti sowan menemuinya. Maka dibawa itu bagiannya itu. Setelah sampai di Himso, di daerah itu, ya sudah mereka mengambil semuanya. Lalu yang bagiannya tadi itu Sa'ad bin Amr itu ada yang mengantarkan. Mohon maaf Tuan Wali, kapan Wali ya, wali kota ya. Beberapa hari yang lalu kami sedang sowan ke Khalifah dan kami mendapatkan titipan untuk panjenengan ini dari Baitul Mal. Langsung dia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Loh, istrinya dengar. Ada apa mas? Apakah Tuan Khalifah Umar bin Khattab meninggal dunia? Karena taunya inilah kan mesti kecenderungannya orang meninggal gitu loh. Hal tuwfiya Umar, apakah Umar diwafatkan oleh Allah? La, lebih besar urusannya daripada sekedar Umar meninggal. Apa itu? Dakhalat dunya alayya, dunia telah memasuki kehidupan kita, litufsida akhirati, untuk mengurangi dan untuk merusak akhirat kita, untuk mengurangi pahala kita. Apa itu? Lah kita ini lu dapat bagian ini dari Sayyidina Umar apa? Gampangannya oleh apa? Oleh bantuan upah tadi itu. Bisa. Terus gimana? Suami istrinya bilang, kamu bisa membantu. Sudah, kita ndak usah urusan ini, ndak usah. Ini tolong dik kamu bagi-bagikan kepada orang miskin yang lain. Kita ndak usah ini. Lah istrinya termasuk orang yang zuhud. Ya singgih mas, tak bagi-bagikan kita. Ndak usah, kita nggak usah ngambil itu. Kok ndok kene ana ya apa Pak kira-kira? Wong waru terus ngono-ngono. Gendeng sampean gak iso ngawiti. Bendino kurang kok mangane kok sampean dikai bantuan ngene dhuwit kok malah didum-dum sampean iku gendeng gak iso ngawiti apa. Tapi ini apa? Melaksanakan itu. Artinya apa ini? Yang namanya bekerja apapun itu kan ada ibadah yang bersifat makhdho, ada ibadah yang ghairu makhdho. Termasuk bekerja itu kan ibadah, Pak. Nah, itu kan ada pahalanya juga gitu loh, Pak. Lah, tapi di sini yang diharapkan itu adalah melakukan aktivitas sosial, bekerja tadi sebagai pemimpin itu tidak berharap apapun dalam urusan dunia. Gampangannya gak kepingin oleh, walaupun ingin dapat bayaran itu boleh gitu loh, Pak. Menungso, tapi dia ini tidak ingin. Kenapa? Karena inginnya sempurna, hanya akhirat. Wangel Pak, delek ngono iku Pak ya. Itu berarti apa itu? Ingin kesempurnaan pahala, kesempurnaan akhirat saja. Zuhud itu. Oh, gitu loh Pak. Sudah. Walaupun nanti kita perlu bicara tentang zuhud itu ya apa, tingkatan-tingkatan zuhud itu. Kan zuhud itu kan macam-macam nanti maknanya Pak. Memang betul-betul menjauhi dunia. Tapi ada orang zuhud itu apa? Harta di tangan tapi hati tidak di situ. Sehingga ada ulama-ulama itu yang zuhud tapi suwoge Pak. Kita kenal namanya di dunia apa, di dunia thariqat atau di tasawuf itu namanya ada ulama, ada namanya Syekh Hasan As-Sadili Pak. Antara Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Malik itu kan gurunya Pak.
Syafi'i itu orang yang miskin, yang Malik itu kaya. Nah, ketika disuruh apa itu langsung disangoni gitu. Jadi gurunya yang kaya itu yang ini. Nah, termasuk Hasan Adil itu ya gitu, diprotes sama panjenengan itu kiai, panjenengan itu kok zuhud kok malah omah koyokmu ini kodene malah ini gitu. Perhiasannya gitu. Sudah, kamu gini aja, kamu nanti saya perintahkan untuk membawa secangkir gelas ini diisi penuh. Kamu berjalan jalan jarak sekitar 100 meter ke sini, usahakan jangan pernah sekali itu sampai ada yang tumpah penuh itu. Maka dia fokus di situ berjalan. Sampai akhirnya nggak ada yang tumpah. Gimana? Sudah, nggak ada yang tumpah. Terus selama kamu perjalanan ke sini tadi, karena perhatian kepada gelas kamu tadi, kamu nggak sempat menikmati kanan kiri tadi, melihat perhiasan-perhiasan dinding tadi itu, nggak sempat. Itulah maka nggak apa-apa. Yang penting hati itu tidak dikuasai oleh kita punya, nggak apa-apa. Hati kita tetap fokus kepada Allah, karena itu memang dari Allah. Ya seperti Nabi Sulaiman itu, Pak. Pun jenengan termasuk yang zuhud nggih? Belum mampu ya, Pak ya? Oke. Nah, yang ketiga itu namanya ikhlasul khos gitu. Yang ketiga itu ikhlasul mahabbah, ikhlas karena cinta. Cinta kepada Allah. Melakukan ibadah nggak pakai ngitung oleh apa donyane. Lalu yang berikutnya melakukan ibadah yo nggak pakai ngitung pahalanya berapa. Tapi yang jadi motivasi hanya semata-mata ini yang diridhoi oleh Allah. Jadi salah satu bukti cinta itu kan ayyakhtara ridho habibihi ala ridho ghairi. Orang cinta itu akan terus berupaya untuk mendapatkan keridhaan yang dicintainya. Jadi fokusnya itu adalah yang penting ridhonya Allah. Itu berarti apa? Gak mikir dunia nih, ya gak mikir akhiratnya oleh swarga sing nomor piro, gak mikir pahala. Itu pokoknya ridho. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Termasuk jenengan sholat berjamaah ini, mungkin ada yang mikirnya apa cak kok sholat jamaah? Yo, sholat jamaah iku fadilah gede. Ini wis fadilah gede iku iso ndungane barang dikabulno Allah. Ngono. Njaluk apa? Wis marang. Kan bisa begitu ya. Terus yang kedua, apa? Pahalanya besar karena berjamaah itu minimal 27 derajat. Ngitung pahala. Gak mikir oleh apa nduk dunyane. Ngoten nggih. Nah, perkara nduk kene kok ana sarapane, gak tujuan. Tapi ana ya gak apa-apa. Dipangan malah ya nyenengno sing sedekah. Alhamdulillah. Tapi mikirnya itu 27 lumayan lah timbangan cijen ya. Tapi ada yang nggak mikir pahala, tapi mikirnya adalah itu yang diridhoi Allah. Ridho Allah, termasuk gak mikir swarga neraka. Penting-penting bukan Allah. Makanya kita ada mendengar itu ada kisah salah seorang kekasih Allah namanya Rabi al-Adawi itu. Dalam satu munajatnya itu apa? Ya Allah, sekiranya aku beribadah kepadamu karena aku supaya mendapatkan urusan dunia, maka haramkan dunia itu untukku ya Allah. Kalau perlu datangkan musibah kepadaku. Ya Allah, sekiranya aku beribadah karena ingin mendapatkan pahala dan surgamu ya Allah, maka tutup rapat-rapat surga itu untukku ya Allah. Ya Allah, sekiranya aku beribadah semata-mata aku ingin bisa bertemu denganmu dan aku ingin mendapatkan keridhaan kamu. Jangan haramkan diriku untuk mendapatkan ridhamu dan bisa tersenyum mendapatkan salam dari panjenengan. Artinya apa? Sekiranya aku beribadah karena neraka, maka kalau katuk neraka, maka cemplungkan saya ke neraka yang pertama kali.
Sekiranya aku beribadah karena ingin mendapatkan surgamu ya Allah, maka tutup rapat-rapat surga itu untukku. Tapi sekiranya aku beribadah hanya ingin mendapatkan keridhaan kamu, maka jangan engkau haramkan aku untuk mendapatkan ridhamu dan mendapatkan apa? Kasih sayangmu itu ya Allah. Jadi sini pikir itu duduk balasannya, bukan hadiahnya, tapi adalah keridhaannya. Nah itu tinggi Pak tingkatan seperti itu. Itu sudah tergambar di surat Al-Kahfi yang akhir itu. Surat Al-Kahfi yang terakhir itu kan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang yarju berharap. Orang cinta itu kan yang diinginkan hanya bertemu kan gitu. Ketemu jangan sampai berpisah. Faman kana yarju liqa'a, barang siapa yang berharap liqa'a rabbi, bertemu dengan Tuhannya. Bertemu dengan Allah. Kan ada ayat yang menyatakan akan ketemu dengan Allah itu, melihat Allah. Falyamal amalan sholihah, maka beramallah yang soleh, wala yusyrik, dan di dalam beramal soleh itu jangan sertakan apapun bi ibadati rabbi, kecuali hanya Allah. Itu berarti apa? Fokus hanya ridho Allah. Gak mikir swarga, gak mikir neraka, gak mikir pahala, gak mikir oleh dunia. Pokoknya fokus hanya ridho Allah. Itulah cinta. Nah, kalau kita cinta itu kan ya cinta tapi masih apa? Masih ketitipan-ketitipan, yo kadang-kadang mikir dunia nih, yo gini. Nah itu nanti akan ada tema seperti yang pernah saya sampaikan, cinta dunia antara kehinaan dan kemuliaan. Nah dari tingkatan-tingkatan itu paling tidak lalu kita ini kira-kira tingkatan yang mana ya kita ini? Apakah tingkatan yang ikhlas umum? Apakah tingkatan ikhlas yang zuhud? Ataukah tingkatan ikhlas yang mahabbah? Mungkin kita belum semuanya, tapi paling tidak di amal-amal tertentu kita mungkin bisa tingkatan yang mahabbah tadi itu. Sudahlah, aku nggak berharap apapun dari kalian, aku hanya ingin dapat ridho Allah. Nah itu juga nanti bisa punya tema mengukur keikhlasan cinta suami istri Pak. Ono Pak ukuran ini ya. Seberapa jenengan sebagai seorang suami ikhlas, sebagai seorang istri ikhlas di hadapan Allah itu dinilai, karena itu ya ibadah ya Pak. Bojo iku Pak. Ngoten Pak nggih. Pun mugi-mugi ingkang kula sampai akan menika tambah ilmu sing manfaat lan barokah. Sampun nggih. Wonten sing takon. Doa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba nabiyyik wa hubba man yanfa'una hubbu indak. Allahumma ma razaqtana mimman nuhibbu faj'al quwwatan lana fi ma tuhibbu. Allahumma wa ma zawaita 'anna mimman nuhibbu faj'al firaghan lana fi ma tuhibbu. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.